Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi, damai sejahtera untuk seluruh jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan belajar kebenaran firman Allah saat ini. Sebelum itu, mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, dalam nama Yesus, terima kasih atas penyertaan pimpinan pemeliharaan-Mu yang sempurna bagi kehidupan kami dari malam hingga pagi ini. Terima kasih buat kesehatan, kekuatan yang Kau berikan bagi setiap kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman Allah. Kiranya Engkau memberkati, urapi firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kami siap buka hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman Allah dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali saya akan melanjutkan pembahasan Alkitab kita. Saat ini kita akan bahas kitab Kejadian pasal yang ke-19, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-29. Dan firman Allah saat ini saya beri judul Penghukuman dan Anugerah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelumnya kita sudah membahas bagaimana Abraham bernegosiasi dengan Allah untuk menyelamatkan kota Sodom dan Gomora dari kesalahan-kesalahannya. Namun hasilnya adalah Allah tetap menghukum kota ini karena hanya di bawah kurang 10 orang-orang benar yang ada pada saat itu. Orang-orang benar saat itu sangat sedikit, di bawah 10 orang saudara, sehingga Allah tetap memutuskan untuk tetap menghukum dan memusnahkan kota ini. Nah, pasal ini menjelaskan bagaimana tentang penghukuman yang Allah berikan, yang Allah jatuhkan terhadap kota ini, Sodom dan Gomora, akibat kesalahan dan dosa mereka yang telah naik di hadapan Allah. Di sisi lain, ada orang benar yang masih tetap hidup di hadapan Tuhan, yaitu Lot, istrinya, dan juga kedua anaknya, saudara. Sehingga hanya keempat orang inilah yang Allah selamatkan. Allah selamatkan mereka, di sisi lain Allah memberikan hukuman bagi kota Sodom dan Gomora saat itu. Orang-orang yang jahat, orang-orang yang hidup tidak benar, orang-orang yang tidak mengenal Allah, saudara. Orang-orang yang hidupnya hancur-hancuran saat itu. Ya, sehingga Allah memberikan hukuman bagi setiap mereka. Saat ini kita akan belajar apa saja pelajaran rohani yang bisa kita pelajari dari perikop ini, saudara. Yang pertama adalah kasih Allah, saudara. Kasih Allah tidak hanya diberikan bagi setiap kita melalui berkat-berkat jasmani saja, saudara. Tetapi kasih Allah juga diberikan melalui bentuk penghukuman, melalui bentuk teguran, melalui bentuk teguran yang datang bagi setiap kita melalui firman Tuhan atau melalui banyak hal Tuhan pakai untuk menegur setiap kita. Dan itu merupakan adalah kasih Allah yang diberikan bagi setiap kita. Sadarilah saudara, kasih Allah tidak hanya diberikan melalui berkat jasmani ataupun berkat-berkat yang nilainya kita pandang baik, tetapi melalui hukuman, teguran, ya itu merupakan bentuk juga kasih Allah di dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah setiap perbuatan ada konsekuensi, saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap perbuatan pasti ada akibat dan akan ada upahnya. Baik itu perbuatan baik atau perbuatan buruk yang negatif, pasti ada konsekuensinya. Perbuatan baik, saudara akan menuai juga hal yang baik. Perbuatan negatif, saudara juga akan menerima imbalan, saudara akan menerima juga konsekuensinya, saudara. Akibat perbuatan yang negatif itu. Jadi kita belajar bahwa dari kota ini, setiap perbuatan ada konsekuensinya. Kota Sodom Gomora, mereka hidup tidak takut Tuhan, mereka hidup jauh dari kebenaran firman Allah, sehingga Allah hukum mereka, sehingga Allah musnahkan mereka saat itu. Di sisi lain ada orang benar, ada orang yang tetap hidup takut akan Tuhan, hidup yang mengenal akan Tuhan sehingga mereka diselamatkan, yaitu Lot sekeluarga saat itu. Nah yang ketiga, pelajaran rohani yang ketiga adalah istri Lot belum bisa move on. Ya, ketika Allah sudah menyuruh Lot sekeluarga untuk pergi, lari ke gunung, ke pegunungan, bahwa untuk mereka menyelamatkan diri, Lot dan juga istrinya mereka harus segera mungkin. Kalau tidak mereka berlama-lama, mereka akan juga dimusnahkan. Tetapi saudara, dalam perjalanannya istri Lot ini berlama-lama, berlambat-lambat. Sehingga satu kali dia menoleh ke belakang, dia melihat ke kota Sodom dan Gomora karena hatinya masih terpikat dengan hal-hal duniawi. Hatinya belum bisa move on, hatinya belum bisa berpindah dari kehidupan duniawi ke kehidupan rohani yang Allah inginkan. Jadi akibat konsekuensinya juga istri Lot ini menerima hukuman. Dia menjadi tiang garam, saudara. Sadarilah saudara bahwa janganlah kita terpikat kepada hal-hal duniawi. Janganlah kita terpikat dengan hal-hal yang bersifat sementara, yang bersifat lahiriah, saudara. Sebab itu semua tidak berkenan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Saya akan tutup dengan satu ayat, saudara, di dalam 2 Samuel
2 Samuel 22 ayat yang ke-25 saudara. Demikian firman Tuhan. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucianku di depan matanya. Sadarilah saudara, setiap perbuatan baik ataupun negatif kita Tuhan nilai dan Tuhan memberikan upahnya masing-masing saudara. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Yesus, terima kasih untuk teguran firman-Mu yang datang bagi setiap kami saat ini. Materikan, tanamkan firman-Mu di dalam hati dan pikiran kami. Allah Roh Kudus, bantu kami, tolong kami Bapa supaya kami bisa taat dan setia dalam melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan melangkah di hari yang baru. Kiranya Engkau memberkati setiap kami dengan kesehatan, kekuatan, berkat jasmani yang melimpah, terlebih berkat-berkat rohani. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.